Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang. Kadang-kadang masyarakat kita itu sensitif untuk bicara hanya utang, apalagi pakai nada benci, nada yang itu. Menurut saya itu ya tidak bagus juga. Karena kita kan kalau mau bicara tentang policy utang, ini kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian, nggak usah apalagi sampai bilang-bilang pakai bahasa-bahasa yang kasar, menurut saya nggak perlu. Nah sekarang persoalan, Anda tanya, gimana Bu, kalau di negara, di seluruh dunia, apa semua negara berhutang? Ya iya, coba dicek aja, kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam, katanya, semua negara Islam di dunia, semuanya juga berhutang. Mau Saudi, mau United Arab Emirates, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji Tuhan. Sekarang jalan sudah bagus, sudah baik, nggak berlubang-lubang, jadi semua akses untuk ekonomi lancar semua. Dari Gunung Merapi kan tiap hari sekarang hampir erupsi, jadinya sewaktu-waktu kalau Gunung Merapi itu meletus, bisa gampang untuk evakuasi warga. Alhamdulillah sudah diperbaiki, sekarang aktivitasnya jadi mudah. Dulu kan bergelombang, susah. Sekarang alhamdulillah sudah lancar. Kami tidak kesusahan lagi di jalan, baik kami jalan siang maupun tengah malam. Kami sudah sangat-sangat merasakan jalan itu nggak ada kendala. Kalau dulunya lewat dari jam 7 malam kami nggak bisa keluar lagi. Sekarang jam 12 malam pun kami sudah berani. Jadi ucapan saya sangat terima kasih Pak. Alhamdulillah ini yang paling penting sebagai fondasi infrastruktur kita ini satu demi satu sudah mulai selesai. Jalan tol dalam 6 tahun ini telah selesai 1.640 km. Kalau non jalan tol sudah 4.600 km. Bandar udara kita sudah telah bangun yang baru 15 bandara baru dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan kita telah bangun 124 pelabuhan baru. Bendungan juga telah kita bangun dalam rangka ketahanan pangan kita, 22 bendungan sampai sekarang, dan nanti sampai 2024 perkiraan kita mungkin 65 bendungan bisa kita selesaikan. Inilah saya kira sebuah fondasi dalam jangka menengah dan panjang yang penting dalam rangka kita menapak pada kemajuan negara kita Indonesia. Dan saya sudah sampaikan pada provinsi, kabupaten dan kota agar jalan-jalan yang sudah kita bangun ini, misalnya jalan tol ini, segera dihubungkan dengan kawasan-kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan industri. Itu tugasnya provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian yang kedua, kebijakan kita mengenai hilirisasi. Ini akan kita teruskan. Kalau sudah kita stop nikel, nikel stop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silahkan. Memang kemarin waktu di G20, banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka
nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama, udah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau smelter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi, stop tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Kenapa kita lakukan ini? Ya, kita ingin nilai tambah, kita ingin added value, kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Contoh nikel ore. Kalau jadi besi baja, nilai tambah itu bisa 10 kali lipat. Sehingga kita ingat, sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi itu sebenarnya dari sini. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini sudah 16,5 miliar US dollar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa 20 miliar US dollar. Hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa 35 miliar, hanya dari satu barang. Begitu bauksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini? Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik.